Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai aplikasi konsep SPM dalam dokumen perusahaan, yaitu PT Telkom Indonesia. Oh iya, di awal video tadi ada sedikit cuplikan video company profile dari PT Telkom yang akan kami bahas. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan Amabel Syafa, Faisal Aditya, Fatia Alivia, Muhammad Ismam, Jeven Junior, Linda Septi, dan Nur Siti Inka. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita simak pembahasannya. PT Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di Indonesia. Dengan statusnya sebagai perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas perusahaan adalah pemerintah, sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Nah, di sini ada visi yang diemban oleh PT Telkom, yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan TIMES atau Telecommunication, Information, Media, Entertainment, dan Service. Lalu di bawah sini ada juga misi yang diemban oleh perusahaan, ada dua. Yang pertama adalah menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, dan yang kedua adalah menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Seperti yang diketahui, di Indonesia, PT Telkom merupakan salah satu perusahaan terbesar dalam bidang komunikasi yang juga sangat bersaing dalam harga dibandingkan dengan perusahaan komunikasi lainnya. Dengan mutu dan layanan yang sangat diutamakan, terbukti dengan kepercayaan dan loyalitas para konsumen yang sangat tinggi. Lalu, berdasarkan pada anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan dari PT Telkom adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perseroan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke guys, kali ini ketemu lagi dengan aku, Muhammad Ismam. Dan kali ini aku akan menjelaskan tentang strategi PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, Telkom menerjemahkan kerangka strateginya ke dalam strategi Portfolio Direction yang mencakup pengembangan 3 domain bisnis, yaitu Digital Connectivity, Digital Platform, dan Digital Service. Nah, strategi domain bisnis tersebut didukung oleh strategi Value Delivery Model yang mencakup strategi optimalisasi portofolio, teknologi, organisasi, sinergi, dan keuntungan operasional, pengelolaan talenta dan budaya perusahaan, inisiatif inorganik, serta tata kelola perusahaan. Nah, secara garis besar, strategi Telkom ini tertuang dalam akronim WIN Digital, yang meliputi yang pertama ada huruf W, atau Win Broadband Connectivity Business to Maximize Cash Flow, atau memenangkan bisnis konektivitas broadband untuk memaksimalkan arus kas. Kemudian yang akronim kedua I, yaitu Invest to Scale Data Center atau Infrastructure as a Service and be the National Business to Business Digital Leader to Maximize Value, atau berinvestasi untuk meningkatkan pusat data atau infrastruktur sebagai layanan dan menjadi pemimpin digital business to business nasional untuk memaksimalkan nilai atau value. Kemudian ada N, yaitu Nurture Digital Business to Consumer Service Ecosystem through Selective Investment to Maximize Synergy, atau memelihara ekosistem layanan bisnis ke konsumen digital melalui investasi yang selektif untuk memaksimalkan sinergi. Kemudian ada D, atau Drive Continuous and Strict Optimization of Business and Asset Value, atau mendorong pengoptimalan bisnis dan nilai aset yang berkelanjutan dan juga ketat. Kemudian yang berikutnya ada I, atau Increase Group Technology Integration and Digitalization, atau meningkatkan integrasi dan digitalisasi teknologi grup. Kemudian ada G, atau Gear Up for Summit Clean Digital Ready Organization, atau bersiaplah untuk organisasi ramping siap digital yang ramping. Ya. Kemudian ada I lagi, yaitu Improve Operational Quality and Synergy for Cost Leadership
and better customer experience, atau meningkatkan kualitas operasi dan sinergi untuk kepemimpinan biaya dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kemudian ada transform digital telco talent and incorporate digital tools, atau mentransformasikan talenta telekomunikasi digital dan juga menggabungkan budaya digital. Kemudian ada akronim A atau ACTIL, Digital Capability, inorganically and accelerate ecosystem partnership, atau memperoleh kemampuan digital secara organik dan mempercepat kemitraan ekosistem. Kemudian yang terakhir ada huruf L atau in-up group strategic plan and implementation and enhance risk management and compliance, atau menghubungkan rencana dan implementasi strategis grup dan juga meningkatkan manajemen risiko dan kepatuhan. Nah, itu mungkin dari strategi digital, strategi dari PT Telkom Indonesia ini. Dan untuk penjelasan yang lebih lanjut, kita nantikan pada penjelasan setelah ini ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya Fatia akan menjelaskan tentang kultur yang dibangun. Jadi pada tahun 2020, berdasarkan surat edaran Menteri BUMN, setiap badan usaha milik negara itu wajib menerapkan nilai-nilai utama yang disebut akhlak. Nah, akhlak itu didefinisikan sebagai nilai-nilai amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang mendasari perilaku insan BUMN. Nah, Telkom sendiri juga ikut menerapkan core value ini. Lalu untuk pengertiannya, amanah itu berarti setiap individu akan memegang teguh kepercayaan yang diberikan dalam mengemban tugas yang telah diberikan. Kemudian ada kompeten, yaitu semangat terus belajar dan mengembangkan kapabilitas kemampuan. Kemudian ada harmonis, yang berarti rasa saling peduli dan menghargai perbedaan antar sesama individu di lingkungan kerja. Lalu ada loyal, yang berarti memiliki dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian ada adaptif, yaitu keinginan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan terakhir ada kolaboratif, yakni membangun kerjasama yang sinergis. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan proses pengendalian manajemen di PT Telkom Indonesia. Proses pengendalian manajemen itu terdiri dari 5 proses, dan ini disesuaikan dengan pembahasan yang ada di buku Govin dan Rajan mulai dari bab 8 sampai bab 12, di mana dijelaskan bahwa proses pengendalian manajemen terdiri dari 5 proses. Yang pertama yaitu perencanaan strategi, penyusunan anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang dikaitkan dengan scorecard, lalu yang terakhir itu adalah kompensasi manajemen. Pada PT Telkom Indonesia, perencanaan strategi ini terdiri dari visi dan strategi. Kemudian penyusunan anggaran nantinya akan melibatkan perbandingan target awal tahun dengan realisasi, lalu target atau proyeksi untuk 1 tahun mendatang. Untuk pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan setiap segmen yang ada di PT Telkom. Ada segmen mobile, enterprise, consumer, WIB, dan segmen lain-lain. Lalu untuk evaluasi kinerjanya sendiri didasarkan dengan sistem ukuran kinerja yaitu scorecard yang terdiri dari 4 perspektif. Ada inovasi dan pembelajaran, bisnis internal, pelanggan, dan juga finansial. Dan terakhir yaitu kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen ini nantinya akan melibatkan remunerasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur organisasi dari PT Telkom Indonesia Tbk. Dalam rangka melaksanakan tugas operasional perusahaan, diperlukan ada struktur organisasi.
Struktur organisasi merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, dan orang-orang yang menunjukkan pembagian delegasi tugas, kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu perusahaan. Sebuah sistem dengan struktur, prosedur, dan respon center pola membantu manajemen dalam merencanakan dan mengelola strategi untuk mencapai tujuan organisasi dengan tetap memperhatikan lingkungan yang ada. Nah, berikut merupakan bagan dari struktur organisasi PT Telkom Indonesia. Dapat dilihat dari gambar tersebut kalau dalam satu bagian atau divisi di Telkom terdapat direktur atau manajer yang bertanggung jawab terhadap pembuatan kebijakan dan marketing. Oleh karena itu, struktur organisasi dari PT Telkom Indonesia termasuk ke dalam unit fungsional. Dan bagaimana pimpinan mengelola manajemen. Nah, di sini PT Telkom menerapkan manajemen risiko untuk melindungi aset dan kegiatan usaha serta menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Nah, manajemen risiko juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Peran dan fungsi manajemen risiko sangat penting dalam mendukung bisnis telekomunikasi yang memiliki cakupan area bisnis yang luas, yang memerlukan investasi yang sangat besar, memiliki tingkat kompetensi tinggi, perkembangan teknologi yang cepat, serta regulasi berbisnis serta perubahan cara berkomunikasi. Nah, sepanjang tahun 2020, penerapan sistem manajemen risiko Telkom ini berjalan secara efektif. Yang sistem berjalan dapat mengelola berbagai risiko bisnis Telkom yang guna mendukung setiap kebijakan dan proses di Telkom dan anak perusahaan. Selanjutnya ada kerangka utama manajemen risiko di Telkom mengacu kepada kerangka dari KOSO yang mencakup 3 komponen utama. Yang pertama ada penerapan manajemen risiko perusahaan harus dapat mendukung tujuan perusahaan dari aspek strategi, operasional, reporting, dan compliance. Yang kedua, manajemen risiko perusahaan diterapkan pada semua tingkatan organisasi yaitu enterprise level, divisi, business unit, dan subunit dalam perusahaan. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko perusahaan terdiri dari 8 komponen, yaitu yang pertama ada pengembangan lingkungan internal, yang kedua ada penetapan tujuan, yang ketiga ada identifikasi kejadian, yang keempat ada penilaian risiko, yang kelima ada penanganan risiko, yang keenam ada aktivitas pengendalian, yang ketujuh ada informasi dan komunikasi, yang kedelapan ada pemantauan. Baik, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diinformasikan saya. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia. Dari segi keunggulannya, PT Telkom terus menunjukkan peningkatan dari sisi keuangannya. Ini ditunjukkan pada akhir tahun 2020, Telkom melaporkan total saldo kas dan setara kasnya sebesar 20,5 triliun dibandingkan dengan total kas dan setara kas tahun sebelumnya sebesar 18,2 triliun. Ini diperkirakan naik sebesar 12,9%. Nah, selain itu, Telkom juga memiliki kondisi rasio utang terhadap ekuitas yang sehat sebesar 0,54 kali. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Telkom memiliki kekuatan finansial yang sangat besar. Dalam hal ini, Telkom semakin mudah dalam melakukan investasi peralatan telekomunikasi dalam skala yang besar. Selanjutnya, customer base telepon yang besar sebagai potensi upselling. Salah satu strategi bisnis yang diterapkan oleh Telkom yang menjadi kekuatannya adalah dengan melihat potensi upselling, di mana potensi upselling dapat mendorong konsumen untuk dapat membeli suatu produk dengan model yang lebih mahal dalam brand atau kategori produk yang sama, dan untuk menambah model yang asli dengan fitur tambahan. Kemudian, PT Telkom memiliki keunggulan strategis seperti pilihan produk, cakupan yang luas, serta beragam jenis layanan yang ditawarkan. Keunggulan selanjutnya yaitu terdapatnya sejumlah departemen atau instansi pemerintah yang tidak termasuk BUMN membeli layanan Telkom. Mereka menjadi pelanggan langsung sehingga dapat menambah kekuatan dan kepercayaan publik. Selanjutnya dari segi kelemahan, persebaran algoritma dan pemrograman pada PT Telkom tidak merata di area market yang potensial. Selanjutnya keterbatasan resources, terutama dalam salesperson. Kurangnya resource dalam suatu perusahaan menyebabkan berkurangnya value terhadap perusahaan tersebut, terutama dalam hal kinerja perusahaan. Karena peran salesperson sendiri bagi suatu perusahaan itu sangat besar. Dengan adanya salesperson pada
Suatu perusahaan dapat mendatangkan penghasilan bagi suatu perusahaan tersebut, serta berperan penting dalam kepuasan pelanggan. Salesperson lah yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Kemudian untuk kelemahan yang terakhir yang dimiliki PT Telkom yaitu skema partnership dengan mitra kerja yang belum terkelola dengan baik. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup banyak ya kita belajar tadi tentang sistem pengendalian manajemen pada PT Telkom Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video kali ini. Seperti halnya kata YouTuber Indonesia saat vlog, jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Nah, ada beberapa uraian nasihat untuk mengakhiri video kali ini sebagai closing statement yang datang dari Uchiha Itachi. Dia mengatakan bahwasanya mengenali diriku sendiri adalah kunci dari sebuah kesempurnaan ataupun kesuksesan. Karena itu aku bisa mengerti apa yang bisa aku lakukan dan aku mengerti apa yang tidak bisa aku lakukan. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.